Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh, Rita. Boleh ya Rita dipimpin berdoanya. Terima kasih ya Rita. Oke, anak-anak Ibu lihat ini kursinya berantakan, masih ada sampah, sampah-sampah minuman, makanan. Boleh dirapihin dulu ya biar kita belajarnya nyaman. Oke. Udah siap belum belajarnya? Kok lemes banget ya? Oke. Kalau ibu bilang selamat siang anak-anak, jawab apa? Bukan. Yang ini loh, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh, apa kabar? Oh, anak-anak, apa kabar? Ibu sebenarnya agak sedih dikit sih, tapi it's okay karena ketemu kalian ibu jadi seneng dan happy. Oke anak-anak, jadi kita belajar persamaan dasar akuntansi. Oke. Terus sebelumnya ibu mau ngasih tahu tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Yang pertama menjelaskan unsur persamaan dasar akuntansi yaitu ada harta, utang dan modal. Lalu menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Lalu nanti ibu menyiapkan formulir atau lembar yang dimana nanti kalian bisa ngejawab melalui diskusi kelompok dan melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah sebelumnya di sini ada yang udah baca belum persamaan dasar akuntansi materi semalam gitu atau gimana nih anak-anak? Oh OSIS. Oke anak-anak, ibu liatin dulu ya media pembelajaran ini melalui PPT. Oke, ada yang tahu nggak persamaan dasar akuntansi itu apa? Oke, persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang digunakan dalam pembukuan, yang dimana aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Lalu di sini ada yang tahu nggak rumus PDA itu apa? Yeay, benar, pinter. Anak-anak ibu pinter ya. Oke, sebelum ibu geser ke slide selanjutnya, ada yang tahu nggak aset itu apa? Ada yang bisa jawab? Benar. Lalu benar, harta dan uang sama apa beda? Sama. Selain itu ada lagi nggak? Iya benar. Lalu aset itu merupakan komponen utama dalam persamaan dasar akuntansi yang dimana yang tadi anak-anak sebutin yang harta atau uang tunai, lalu ada tanah, lalu ada inventaris, properti, investasi atau piutang. Nah dan aset ini merupakan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu bisnis. Lalu yang kedua ada kewajiban. Ada yang tahu kewajiban itu apa? Benar, utang. Di sini ada yang utang belum dibayar belum? Kayaknya Dero belum bayar utang ke ibu ya. Oke benar, kewajiban itu utang ya anak-anak. Kewajiban itu merupakan komponen kedua dari persamaan dasar akuntansi yang dimana si bisnis ini wajib membayar ke pihak ketiga. Lalu ada modal. Ada yang tahu modal itu apa? Ya benar, setoran awal pemilik atau yang mewakili ekuitas modal si pemiliknya. Nah, lalu di sini ibu akan melihat
dan tadi kan udah pengertian. Lalu di sini ada pembagian aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aset itu ada aset lancar, tetap, tak berwujud. Lalu kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas itu ada anak-anak bisa lihat di PPT depan ya. Lalu di sini mekanisme debit dan kredit. Harta kalau bertambah di mana? Kalau berkurang di? Hutang bertambah di? Siapa yang salah itu? Berkurang di? Modal bertambah di? Berkurang di? Pendapatan bertambah di? Berkurang di? Beban bertambah di? Berkurang di? Lalu di sini ibu mau nanya, ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar persamaan dasar akuntansi? Ya, selain itu apa? Kepentingannya buat perusahaan itu apa? Ya benar, biar balance. Terus kita bisa mengukur kesehatan keuangannya, mengukur kinerjanya, atau menghindari kesalahan. Nih, anak-anak pentingnya yaitu memantau kesehatan keuangan, menghindari kesalahan, dan mengukur kinerja. Lalu di sini ada prinsip-prinsip penting yang anak-anak bisa baca. Ada konservatif, konsistensi. Kalau konservatif itu perusahaan itu mencatat kerugian potensial saat itu, tetapi keuntungannya tidak dicatat pada saat itu untuk menghindari adanya mendekati optimisme, yaitu dimana untuk tidak terlalu nanti realitanya tidak sesuai ekspektasi. Nah, kalau si konsistensi itu perusahaan itu harus mengikuti aturan atau metode yang konsisten dalam pembukuan mereka. Nah, ini tuh penting karena laporan keuangannya itu bisa dibandingin dari tahun ke tahun yang memungkinkan analisisnya yang lebih baik. Lalu di sini yang terakhir ada realisasi pendapatan. Pendapatan harus dicatat setelah direalisasikan. Ini berarti pendapatan harus terkait dengan produk atau layanan yang telah disediakan oleh perusahaan dan pembayarannya itu udah diterima oleh si perusahaan. Nah, di sini ada penerapan atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam persamaan dasar akuntansi yang pertama ada apa, anak-anak? Lalu ada, dan yang terakhir ada menyusun laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini si Gus ini membeli Guitas menginvestasikan dana sebesar 100.000 kepada perusahaan barunya. Nah, transaksi ini apa yang terjadi, anak-anak? Lalu sebesar berapa? Benar. Oke, anak-anak, sekarang kita ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ibu bagi 3 kelompok ya. Nanti yang jawabannya tercepat anak-anak dapat hadiah. Ini cara dapat hadiahnya itu yang paling cepat ya, yang bisa maju duluan. Hadiah. Iya, per kelompok. Yang maju duluan itu
sebutin jawabannya yang benar. Ibu, aduh kayaknya kesenggol. Itu bu, tabelnya ibu. Dah. Kelihatan nggak anak-anak? Nanti boleh dijelasin ya per mata ke teman-temannya.
Boleh ya join anak-anak. Ya, padahal ada hadiah loh buat 3 orang tertinggi. Oke, ayo cepat-cepat anak-anak. Oke, ibu tunggu. Udah? Ibu mulai ya. Ya, nggak ada suaranya. Ayo gimana? Kesusahan gak? Bisa nggak jawabnya? Kenapa kamu? Gak ada sinyal bu sana. Ya Allah. Ayo. Aduh. Gak mau hadiah. Gak dapat hadiah ini mah. Oke, Ibu N ya anak-anak. Ayo, siapa ya yang juara 1, juara 2, juara 3? Loading ya. Jaringannya kayaknya. Juara 1 ada Reuniverse UFO Permata Nurul. Reuniverse siapa? UFO. Oke. Nah, oh Reuniverse, JK and Cookies dan F. Nah, buat namanya itu boleh nanti ke ibu ya, ibu kasih hadiah. Oke, selanjutnya ibu lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu persamaan dasar akuntansi adalah landasan penting dalam dunia keuangan. Ini memberikan dasar yang kuat dalam sistem akuntansi dan membantu dalam membuat laporan keuangan yang efektif, yang akurat dan relevan. Nah, dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat memantau kesehatan keuangannya, mengukur kinerja mereka dan menghindari kesalahan.
Lalu maka itu sebabnya pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi merupakan kunci dalam pencatatan sistem akuntansi. Di sini ibu mau nanya ke anak-anak, ada yang perlu diperbaiki nggak dalam ibu mengajar atau cara atau kuisnya yang perlu diubah? Ada yang mau jawab? Ibu mengajarnya sudah sangat seru, hanya saja tadi saat membuat soal di awal karena waktu kita terbatas, seharusnya ibu membuat tabel ibu biar lebih mudah kayak gitu ibu. Sama soalnya sedikit membingungkan aja sih ibu. Udah, terima kasih ibu. Terima kasih ya, Permata. Buat kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau ngejelasin nggak kita udah belajar apa? Oh, juara satu Universe siapa? Aisyah. Jadi kesimpulan untuk hari ini, karena kan kita tuh belajar tentang persamaan dasar akuntansi, di mana rumusnya itu yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Terus kalau misalnya aset itu kan ada aset lancar dan juga aset tetap. Kalau kewajiban itu ada kewajiban lancar, eh kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek. Mungkin segitu aja, Bu. Oke, terima kasih ya Aisyah. Karena pembelajaran hari ini udah beres, boleh kita tutup pembelajaran hari ini, boleh dipimpin oleh Rita.